الحمد لله الملك الديان، والصلاة والسلام على محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وأصحابه والتابعه على مار الزمان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mengawali khutbah pada siang hari ini, Hatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri Hatib pribadi, hendaknya kita semua senantiasa berusaha meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Jalla Jalaluh dengan melakukan semua kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang termaktub di dalam kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan senantiasa menjauhi larangan-larangan yang termaktub di dalam kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada khutbah Jumat kali ini, pentingnya kiranya kami membahas perkara salat. Sebahagian kita terkadang memperhatikan ibadah salat yang lain daripada pentingnya, atau sebahagian kita terkadang memperhatikan ibadah yang lain, akan tetapi banyak di antara kaum muslimin melalaikan perintah salat 5 waktu. Di bulan suci Ramadan misalnya, sebahagian kita berpuasa di bulan suci Ramadan, akan tetapi banyak di antara kaum muslimin yang masih melalaikan kewajiban salat 5 waktu, atau salatnya terkadang masih bolong-bolong. Ketika datang ibadah Idul Adha, yang malah salat pun ikut berkurban, yang punya rezeki banyak rajin untuk bersedekah, dalam keadaan mereka meremehkan salat 5 waktu. Bahkan ada yang mengatakan, yang penting saya sudah berbuat baik. Padahal orang yang menyatakan seperti ini adalah orang-orang yang kurang dalam memperhatikan ibadah salat. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak akan dikatakan orang yang baik apabila dia tidak melaksanakan salat. Bagaimana tidak? Salat merupakan tiangnya agama. Siapa yang mendirikan salat, dia telah mendirikan agama. Kita akan lihat bagaimana kedudukan salat dalam Islam, agar kita semakin sadar akan pentingnya salat 5 waktu, sehingga bisa terus menjaga sampai akhir hayat kita. Yang pertama, salat adalah tiang agama. Di dalam hadis Muaz radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amril Islam wa amuduhus salah." Pokok perkara adalah Islam, tiangnya adalah salat. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kemudian yang kedua, jamaah sekalian, salat adalah amalan yang pertama kali dihisab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah min 'amalihi salatuhu." Sesungguhnya amal seorang hamba yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah salatnya. Fa in salahat faqad aflaha wa anjah. Barang siapa yang salatnya baik, maka dia termasuk orang-orang yang sukses dan beruntung. Wa in fasadat faqad haba wa khasara. Dan barang siapa yang salatnya rusak,
dia tidak bisa menjaga salat 5 waktunya, dia akan menyesal dan merugi. Fa in iqtada min fariidatihi syai'un qala rabbu tabaraka wa ta'ala unzuru hal li 'abdi min tatawwu'. Apabila jika ada yang kurang dari salat wajibnya, maka Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, lihatlah apakah ada di antara hamba-hambaku tersebut melaksanakan amalan-amalan sunnah, maka salat sunnahnya tersebut akan menyempurnakan dari salat wajibnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u shalah wattaba'u syahawat fasawfa yalqawna ghayya." Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang buruk yang menyia-nyiakan salat dan mempertuturkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan, kecuali orang-orang yang bertaubat kepada Allah, beriman dan beramal saleh. Jemaah kaum muslimin, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwa menafsirkan kalimat fasawfa yalqawna ghayya dalam ayat tersebut adalah sebuah sungai yang terdapat di dalam neraka jahanam, yang makanannya sangat menjijikkan dan tempat yang paling buruk. Buraidah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-'ahdu alladhi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kami dan mereka orang-orang kafir adalah salat. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah kafir. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Jemaah kaum muslimin, biasanya orang yang meninggalkan salat adalah karena malas dengan berbagai macam alasan. Dari Abdullah bin Amr bin Al-Asr radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah menceritakan tentang salat pada suatu hari di mana beliau bersabda, "Man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najata yaumal qiyamah, wa man lam yuhafidh 'alaiha lam yakun lahu nurun wa lahu burhanun wala najatun wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf." Siapa yang menjaga salat 5 waktu, maka ia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak menjaga salat 5 waktu, maka tidak ada cahaya baginya, tidak ada petunjuk baginya, dan tidak ada keselamatan baginya. Dan nanti pada hari kiamat dia akan dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menjelaskan, siapa yang sibuk dengan hartanya sehingga dia melalaikan salatnya, maka ia akan dikumpulkan bersama Qarun. Siapa yang sibuk dengan kerajaannya, kedudukannya, jabatannya sehingga melalaikan salatnya, maka ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun. Barang siapa yang sibuk dengan kekuasaan atau pekerjaannya sehingga melalaikan salatnya, maka ia akan dikumpulkan bersama Haman, yaitu menteri-menterinya Fir'aun. Dan siapa yang sibuk dengan perdagangannya sehingga melalaikan salatnya, maka ia akan dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, janganlah kalian meremehkan salat. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala sampai-sampai mengatakan bahwa meninggalkan salat 5 waktu itu lebih parah dosanya, lebih besar dosanya daripada mabuk dan berzina. Jika kita dalam keadaan sibuk bagaimanapun, salat tetaplah ditunaikan. Bahkan jika dalam keadaan lupa atau tertidur, lantas kemudian ingat, maka salatlah ketika ingat dan sadar, walau waktunya telah habis. Asalkan bukan karena sengaja dan bukan menjadi rutinitas. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita agar senantiasa menjaga salat 5 waktu dengan rutin berjamaah di masjid. Aqulu qali hadza wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.